Hai, kembali lagi di Seka Story. Kali ini Seka Story akan membahas tuntas alur cerita drama Korea yang berjudul The Glory. Adegan dimulai dengan seorang wanita yang mengendari mobil menuju ke suatu tempat. Di tempat itu ia bertemu dengan seorang parubaya yang memberikannya sebuah bunga, yang ternyata bunga tersebut disebut dengan bunga trompet iblis. Namun ketika menerima pemberian bunga itu, ingatannya pun kembali muncul dengan suatu kejadian yang sama sekali tidak pernah ia harapkan di masa lalunya. Sebenarnya siapa sih wanita itu? Dan apa yang terjadi dengannya? Untuk tahu kelanjutannya, teman-teman bisa like, komen, dan subscribe dulu sebagai uang parkir. Dan tentunya jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya selalu update cerita menarik lainnya di Seka Story. Untuk pertama kalinya kita dilihatkan adegan seorang wanita dalam sebuah ruangan yang memasangkan foto dari beberapa orang. Yang wanita itu kemudian disusul dengan sosok wanita lain memasuki ruangan itu. Entah apa yang mereka bahas, namun tanpa pikir panjang, sosok yang memasangkan foto di dinding tersebut memukul wanita yang baru saja masuk hingga terjatuh dengan kepala yang bersimbah darah ke lantai. Lalu dia berkata, "Kamu mau dengar mengapa aku jadi seperti ini?" ucap wanita yang memukulnya itu. Tiba-tiba adegan pun berputar pada masa lalu sang wanita. Wanita itu ternyata bernama Dong-un. Di masa lalu wanita tersebut, ia berada di kantor polisi melaporkan pembulian yang terjadi padanya. Namun apa yang ia dapatkan tidak sesuai yang dia inginkan. Saat wakil sekolah menjemputnya, ia malah menyalahkan gadis itu dan berkata, "Mengapa kau bawa lelucon ini ke kantor polisi, ha?" Yang kemudian pergi membawa gadis itu dari kantor polisi. Akibat laporannya ke polisi itu pun, esok harinya dia mendapatkan lebih banyak perundungan dari teman sekolahnya. Tidak tanggung-tanggung, dia dibully bukan dari perkataan saja, namun dia pernah disiksa dengan catokan rambut yang sangat panas yang kemudian ditempelkan kepada lengan dan seluruh tubuh wanita itu. Kejamnya lagi, dia tidak hanya dirundung di sekolah, ia pun dirundung di luar sekolah juga oleh geng tersebut. Geng tersebut terdiri dari Park Yojin, Sarah, Jaejun, Haejong, dan Myung. Nama-nama tersebut merupakan anak-anak dari orang kaya yang berkuasa, dan ketua geng tersebut bernama Park Yojin. Karena pembulian itu, Dong-un hampir bunuh diri, dan pada akhirnya keluar dari sekolah itu. Sebelum memutuskan keluar sekolah itu, ia melaporkan geng tersebut ke wali kelasnya lagi, berharap mendapat pembelaan tentunya. Namun sayang sekali, hal tersebut tidak dia dapatkan. Sekali lagi, ia mendapatkan hal yang ia tidak harapkan oleh wali kelasnya. Dong-un yang sudah merasa putus asa dan sangat lelah, akhirnya keluar dari sekolah itu dan mulai bekerja di beberapa restoran, dan sekali lagi dia mencoba untuk bunuh diri. Tapi niatnya pun ia kurung kembali. Adegan kembali beralih ketika Dong-un menyambangi geng anak orang kaya itu di tempat yang pernah ia bully sebelumnya. Dan tak disangka, dia menghampiri ketua geng tersebut dan berkata, "Kita akan bertemu lagi." Setelah itu, Dong-un pun pergi meninggalkan geng sekolah itu. Adegan pun beralih ke Dong-un yang sedang bekerja di sebuah pabrik. Tahun demi tahun pun telah berlalu. Kini Dong-un sudah menjadi wanita dewasa yang baru saja masuk ke dunia perkuliahan. Di dalam lembaran barunya, dia masih mengingat jelas tentang pembulian yang pernah ia alami. Namun kali ini dia memilih bangkit untuk membalaskan dendamnya. Dalam merencanakan dendamnya, dia pun mengumpulkan berbagai informasi tentang anak-anak yang dulu pernah merundungnya. Dalam hal ini, ia dibantu oleh Song Hye, temannya yang pernah dulu bekerja di pabrik yang sama. Adegan beralih saat Dong-un menjadi guru privat. Saat itu Dong-un mendapatkan pelecehan dari muridnya. Namun karena ia telah belajar banyak dari masa lalunya, ia pun menelepon ibu sang murid tersebut dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran, sehingga orang tua murid itu tahu tentang kelakuan anaknya tersebut.
Akhirnya Dong-un yang tidak terima dengan perlakuan itu pergi dan meminta uang tutup mulut untuknya kepada orang tua murid itu. Ketika di perjalanan, tiba-tiba ia sempoyongan dan terjatuh. Dan saat membuka kedua matanya, ternyata ia sudah berada di rumah sakit. Di rumah sakit, ia bertemu dengan seorang laki-laki yang sama-sama dirawat. Namun nampaknya laki-laki itu tertarik nih dengan Dong-un, sampai dia mencari ke kampusnya tempat Dong-un kuliah. Singkat cerita, sosok laki-laki tersebut pun menawarkan untuk pergi bersamanya. Saat pergi bersama, mereka memainkan catur tradisional atau permainan Go untuk membunuh rasa canggung sembari mengobrol. Adegan beralih saat Dong-un bertemu Myung di sebuah toko sepatu. Melihat Dong-un yang kini cantik, Myung pun bersikap baik padanya, bahkan membelikan sepatu untuk Dong-un dan menawarinya untuk minum. Dan saat itulah Dong-un mulai menghasut Myung untuk memberontak dan bekerja sama dengannya untuk menghancurkan geng itu. Adegan kembali lagi beralih ketika Dong-un sedang mengamati sebuah rumah yang ternyata diketahui oleh pelayan rumah tersebut. Karena Dong-un yang tidak bisa mengelak lagi, Dong-un pun sempat menawarkan sejumlah uang sebagai uang tutup mulut untuk pelayan tersebut. Hal tersebut ditolak oleh pelayan dan malah menawarkan kerjasama. Pelayan itu bersedia membantu Dong-un, asal dia bersedia membantunya untuk membunuh suaminya. Pelayan itu bernama Kang Hae-nam. Pelayan tersebut mendapatkan perlakuan buruk dari suaminya, sehingga ia berencana untuk membunuhnya. Akhirnya mereka semua sepakat dan mulai menjalankan aksinya. Dengan melalui persiapan-persiapan yang matang, aksinya pun dimulai dengan menyuruh Hae-nam untuk memata-matai seorang. Orang yang pertama kali berhasil dikuntit adalah Pak Hyo-jin. Pak Hyo-jin kini sudah menikah dan mempunyai putri, namun hal ini yang tidak disangka, ternyata putri kecilnya itu adalah hasil hubungannya dengan Jae-jun, teman satu gengnya. Wah, plot twist sekali ya, baru aja mau balas dendam, udah nemuin nih aib-aib dari Pak Hyo-jin. Lanjut, orang yang berhasil dikuntit untuk kedua kalinya yaitu seorang pramugari. Dan ternyata pramugari ini adalah Hae-jong. Adegan beralih ke Dong-un yang menemui wali kelasnya dulu. Namun sebelum itu dia sudah mendekati anaknya. Tentunya hal tersebut dilakukan untuk membalas dendamnya. Kaget melihat hal tersebut, wali kelasnya pun langsung memukul Dong-un dengan bunga yang telah diberikan Dong-un kepadanya itu. Hal tersebut pun langsung dihentikan oleh anak wali kelas itu dan berhasil untuk dilerainya. Adegan pun kembali beralih ke Dong-un yang bertemu Myung. Di sini kita diperlihatkan adanya kesepakatan antara Myung dan juga Dong-un. Wah, kira-kira kesepakatan apa ya? Dong-un yang kini sudah menjadi guru, kini melamar menjadi guru di sekolah dasar tempat anak Hyo-jin bersekolah. Tentunya hal tersebut dilakukan untuk selangkah lebih dekat dengan pembalasan dendamnya. Di sana dia juga menekankan bahwasannya supaya tidak merundung satu sama lain. Adegan beralih ketika Yujin yang mengkhawatirkan anaknya kembali datang menemui Dong-un untuk mengancam sekaligus mengusirnya dari sekolah dasar Samyong dengan menawarkan sejumlah uang. Namun tawarannya pun ditolak oleh Dong-un dan malah mengancamnya balik. Tidak lama dari itu, Yujin mendapatkan kabar dari temannya bahwasanya wali kelasnya dulu sudah meninggal. Hal tersebut pun sontak membuatnya kaget. Ditambah lagi Dong-un yang bilang bahwa itu adalah ulahnya. Selain sekarang jadi guru anaknya Yujin, Dong-un pun coba mendekati suami Yujin dengan cara bermain permainan yang suami Yujin sangat menyukainya, yaitu permainan catur tradisional Korea. Dan tampaknya rencana tersebut berhasil, sehingga sekarang suami dari Yujin tertarik dengan Dong-un. Di sisi lain, kita diperlihatkan sosok pria yang berprofesi dokter yang dulunya pernah bertemu di rumah sakit dengan Dong-un.
yang pria itu memutuskan untuk berpindah ke Samyong demi mengejar cintanya terhadap Dong-un. Tak berselang waktu lama, akhirnya mereka pun bertemu kembali di Samyong. Saat pertemuan itu, Dong-un menceritakan semua hal tentang dirinya, termasuk untuk membalaskan dendamnya kepada anak-anak yang dulu pernah merundungnya. Namun seketika pria itu menyarankan untuk melupakan semuanya dan kembali fokus untuk menjalani hidup. Percakapan tersebut pun sontak membuat Dong-un melepaskan semua helai pakaiannya serta memperlihatkan bekas luka yang ada di seluruh badannya akibat perundungan yang dilakukan oleh geng tersebut. Dengan melihat hal tersebut, pria itu pun tidak menyangka dan langsung menangis melihat kondisi Dong-un saat ini. Karena tidak tahan lagi, dia pun segera menutupi tubuh mungil Dong-un serta menenangkannya kembali. Setelah Dong-un tenang, dia bercerita lagi tentang pembalasan dendamnya. Di selang obrolannya, pria itu pun memberikan kode akses pintu apartemennya kepada Dong-un serta mau membantu Dong-un untuk membalaskan dendamnya. Adegan beralih ke suami Yoo-jin yang mengantarkan anaknya ke tempat permainan bola. Di sana anaknya memberitahukan bahwa hari Jumat ada acara ayah di sekolah dasarnya. Suami Yoo-jin yang penasaran akan ketidaksukaan istrinya terhadap wali kelas anaknya bertanya kepada putrinya. Namun ia lebih kebingungan lagi ketika anaknya bilang bahwa wali kelasnya adalah teman dari ibunya. Adegan beralih ke Jae-jun yang menemui anak Yoo-jin. Alasan dia ke sana karena dia sudah mengetahui bahwasannya ia adalah putri kandungnya. Dengan mengetahui hal tersebut, ia akan mengambil hak asuh dari putri kandungnya itu. Di sini kita bisa lihat satu persatu aib dari geng tersebut terbongkar. Adegan kembali dilihatkan Dong-un yang bertemu Hae-jong. Di sana Hae-jong bersimpu di hadapan Dong-un untuk meminta maaf kepada Dong-un. Namun hal tersebut tidak membuat hati Dong-un luluh dan bahkan Dong-un sempat menodongkan kayu bakar ke muka Hae-jong. Karena hal itulah Hae-jong marah dan beradu mulut dengan Dong-un. Dong-un pun mengulurkan tangannya ke dalam tasnya sembari bilang, "Kau pernah kehilangan ponselmu?" Kemudian melemparkan ponsel Hae-jong ke tanah. Hal itu sontak membuat Hae-jong lebih panik akan kehancuran pernikahannya, sebab Dong-un banyak mengetahui rahasianya saat ini. Hal itu juga membuat Hae-jong sekarang membuat kesepakatan dengan Dong-un untuk berada di sisi Dong-un saat ini hingga akhir. Tibalah saatnya pada acara ayah di sekolah dasar Samyong. Di sana Han Do-young sebagai suami Yoo-jin kaget ketika melihat Jae-jun datang juga ke SD tersebut. Namun dia lebih kaget lagi ketika mengetahui wali kelas anaknya, ia adalah Dong-un, wanita yang pernah bermain catur tradisional dengannya, dan juga wanita yang membuatnya tertarik. Saat acara berakhir, Jae-jun menemui Dong-un dan sempat menyudutkannya agar tidak mengganggu Yoo-jin lagi. Namun hal tersebut tidak membuat Dong-un takut dan kembali menawarkan kesepakatan sembari memberikan hasil lukisan Yosul anak dari Yoo-jin ke tangan Jae-jun. Adegan beralih lagi ke Han Do-young, suami dari Yoo-jin yang menemui Hae-jong untuk menanyakan hubungan antara Yoo-jin dengan Dong-un. Akhirnya Hae-jong pun menceritakan bahwasannya dia dan Yoo-jin pernah merundung Dong-un di SMA-nya dulu. Setelah pertemuannya dengan Hae-jong itu, Ha Dong-young kembali ke rumah istrinya dan menanyakan tentang hubungannya dengan Dong-un. Karena bujuk rayu dari istrinya, Han Do-young pun tidak melanjutkan pembicaraan mengenai masa lalu istrinya dengan Dong-un. Adegan beralih ke Yoo-jin yang mengelap sepatu high heel-nya. Di sana ia sangat gugup, entah apa yang terjadi. Namun keesokan harinya, Jae-jun mendapat laporan dari kantor polisi tentang hilangnya Myung. Hal tersebut pun membuat keributan di geng tersebut. Dan hal tersebut pun membuat Sarah geram dan menjambak rambut Hae-jong karena mengetahui bahwa Hae-jong lah yang telah melaporkan ke polisi tentang hilangnya Myung. Di sisi lain, Han Do-young menemui Dong-un di tempat permainan Go atau biasa yang kita sebut permainan catur tradisional Korea. Di sana ia mengobrol dan menanyakan masa lalu Dong-un dengan Yoo-jin.
Namun tanpa disadari Dong-un, Yujin kini berhasil masuk ke rumah Dong-un dan melihat foto-fotonya terpasang rapi di setiap dinding. Dan plot twistnya, bukan Dong-un yang kembali ke rumahnya, namun suami Yujin lah, Han Do-young, yang ke rumah kediaman Dong-un. Alhasil mereka bertemu di rumah Dong-un yang terpasang foto-foto mereka. Dan film diakhiri dengan Dong-un yang sedang duduk sendiri sembari memainkan permainan Go. Nah, makin penasaran bukan? Apakah Dong-un akan berhasil membalaskan dendamnya? Stay tune terus ya di channel Seka Story untuk kelanjutan cerita The Glory Season 2. Bye-bye!